Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fatimah Az-Zahra dan saya akan menceritakan kisah pahlawan Islam yang hebatnya luar biasa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada peta Andalusia dan ada kapal yang sangat besar. Nah, inilah kisah tentang Tariq bin Ziyad. Tariq tak pernah membakar kapalnya. Afrika Utara, 710 Masehi. Hari itu benar-benar menegangkan. Beredar kabar bahwa pasukan muslimin akan membebaskan gerbang kota Spanyol. Tekad mereka sudah bulat, mereka akan melebarkan sayap dakwah Islam hingga benua Eropa. Walaupun mereka tahu saat itu Eropa dikuasai oleh penguasa yang terkenal dengan kekejamannya. Dan mendengar namanya saja sudah membuat musuh bergetar. Nah, inilah dia Visigoth, sang pembakar kota Roma. Raja Visigoth saat itu bernama Rodrik. Rodrik terkenal dengan perangainya yang keras. Ia menghalalkan berbagai cara supaya kekuasaannya bertahan. Nah, dan inilah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ialah pemimpin umat Islam di kota Tangier saat itu. Nah, Tariq bin Ziyad ini dia paham, dia sadar bahwa kaum muslimin nggak punya kapal yang bagus untuk dibawa ke Andalusia. Nah, akhirnya karena pertolongan Allah, datanglah Don Julian. Don Julian ini dia salah seorang penguasa Visigoth yang kemudian dia menawarkan bantuan kepada Tariq bin Ziyad untuk menyewakan kapal-kapalnya yang dapat membawa Tariq bin Ziyad beserta pasukannya menuju Andalusia. Dan tidak waktu lama, akhirnya Don Julian ini membantu menyiapkan segala perbekalan dan kapal-kapal yang dibutuhkan Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Tariq bin Ziyad beserta 12.000 pasukannya pun juga sudah siap setelah latihan dan meningkatkan ibadahnya. Dan kali ini jihad mereka beda, bukan lagi di benua Afrika, bukan lagi di benua Asia. Dan untuk pertama kalinya, bendera Tauhid akan mereka kibarkan di tanah Eropa yang saat itu tenggelam dalam kezoliman. Dan akhirnya tak lama mereka tiba di kota Spanyol, di pesisir kota Spanyol. Dan saat itu mereka udah dihadang sama musuh. Dan musuh akhirnya berhasil mereka patahkan serangan dari musuh. Dan musuh yang berhasil kabur ini mengabarkan bahwa telah tiba di Andalusia sebuah pasukan yang mereka sendiri nggak tahu apakah itu manusia atau penghuni langit. Nah, mereka mengabarkan ini kepada Rodrik. Nah, Rodrik yang sudah mendengar kabar itu, dia menyiapkan pasukan yang jumlahnya sangat besar, tak tanggung-tanggung. Bahkan dalam sejarahnya itu dikatakan jumlahnya 3 kali lipat atau 9 kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin. Dan sekitar 100.000 pasukan Visigoth diberangkatkan untuk menghadapi Tariq bin Ziyad dan 12.000 pasukannya. Dan kalau dilihat perbandingannya luar biasa ya teman-teman, 100.000 melawan 12.000 pasukannya. Tapi meskipun begitu, Tariq bin Ziyad dengan imannya yang kuat dan tekadnya yang gigih, ia meyakini, menyemangati pasukannya dengan pidato yang sangat terkenal. Wahai pasukanku, di depanmu ada lautan dan di belakangmu ada musuh. Tak ada pilihan lain selain maju berjuang. Kemudian Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapalnya dan memaksa pasukannya untuk maju menghadapi musuh yang kuat dan hebat. Apakah benar seperti itu? Ternyata teman-teman, sejarah pembakaran kapal tidak pernah ada sama sekali dalam literatur sejarawan Islam masa itu. Dan justru legenda itu, sejarah itu diabadikan oleh sejarawan Eropa. Nah, ganjil ya teman-teman, ya karena sejarawan Eropa hanya menuliskan sejarah yang menurut mereka itu logis, yang nyambung dengan sudut pandang mereka. Dan logikanya orang yang tak beriman, yang lemah pasti kalah dengan yang kuat, yang sedikit pasti kalah dari yang jumlahnya banyak. Sedangkan menurut kaum muslimin tidak seperti itu. Karena pertolongan Allah itu pasti datang, pasti nyata untuk kaum muslimin. Kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang kecil mengalahkan golongan yang banyak, yang besar atas izin Allah. Dan tragedi pembakaran kapal itu dihembuskan oleh sejarawan Eropa karena sebenarnya tuh mereka takjub
Mereka takjub karena pasukan yang jumlahnya sedikit berhasil mengalahkan pasukan yang jumlahnya besar. Dan faktanya teman-teman, Tharik bin Ziyad gak pernah menyuruh pasukannya untuk membakar kapalnya. Alasan yang pertama, karena itu mubazir. Dan Tharik bin Ziyad ini orangnya sangat teratur. Bahkan dia menghindari hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Yang kedua, Islam tidak mengajarkan pemaksaan untuk berjuang gitu. Islam nggak pernah mengajarkan pemaksaan, dan ini tertulis di dalam kitab Ihraq Tharik li As-Sufun karyanya Dr. Abdul Halim Wais. Ya, dia itu seorang sejarawan, pakar sejarawan Muslim. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kita tuh sudah ditutupi oleh berita-berita yang ternyata itu bukan berita yang sebenarnya ya teman-teman. Dan luar biasa banget, seandainya kalau kita mau mempelajari lebih dalam tentang sejarah Islam, kita akan mengetahui hikmah-hikmah dan pesan-pesan yang tersembunyi di balik sejarah itu. Nah, cerita bukan cuma cerita, tapi pasti ada hikmah yang ingin disampaikan. Nah, teman-teman, yuk mari kita sama-sama gali hikmah sebanyak-banyaknya dari kisah sahabat-sahabat, dari pahlawan-pahlawan Muslim yang akhirnya kita jadikan sebagai tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menambah wawasan, juga membuat kita semakin dicintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, teman-teman juga bisa membaca dari buku-buku maupun menonton video di YouTube. Nah, salah satunya di channel Den Bagus TV. Teman-teman bisa melihat video-video menarik tentang Islam di situ. Oke, teman-teman, semoga kisah yang saya sampaikan tentang Tharik bin Ziyad ini dapat memacu semangat teman-teman semua untuk mengubarkan semangat jihad Islam. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.